Oke, kali ini kita akan melanjutkan dari desain struktur yang sudah dibuat pada video sebelumnya. Kita akan membuat desain arsitektur dengan menggunakan reference dari struktur yang sudah dibuat. Bagaimana caranya? Ayo kita lihat openingnya dulu ya. Halo, apa kabar Sobat BIM? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Setelah lama nggak posting, senang sekali nih akhirnya bisa posting lanjutan dari video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat desain arsitektur dari struktur yang sudah dibuat di video sebelumnya. Sebelum masuk ke inti pembahasan, jangan lupa untuk subscribe agar channel YouTube BIM Master semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar Sobat BIM tidak ketinggalan update video dari kami. Oke, mari kita mulai dan kita buka software Revit-nya. Lalu pilih New untuk membuat file baru dan pilih template-nya. Ada beragam pilihan dari constructions hingga mechanical dan plumbing. Kita pilih constructions, apabila tidak ada bisa di browse. Kemudian pilih construction dan klik OK. Saya juga akan memperkenalkan fitur-fitur yang digunakan untuk membuat desain arsitektur. Yang pertama ada wall untuk membuat dinding, kemudian door untuk membuat pintu, window untuk membuat jendela, serta roof untuk membuat atap, ceiling untuk membuat plafon, dan floor untuk membuat lantai. Selain itu terdapat grid untuk membuat garis grid, dan pada tab insert ada fungsi untuk memasukkan link Revit, link FFC, link CAD, link topografi, dan juga link PDF. Kemudian kita menuju ke view, di mana kita bisa melihat floor plan melalui plan view, kemudian klik floor plan. Setelah itu ada tab modify, di mana kalau kita klik di dalamnya itu ada fungsi atau fitur untuk cut, memotong geometri. Kemudian juga ada fungsi untuk menggabungkan melalui join dan align untuk mensejajarkan. Setelah itu ada fungsi move, mirror, kemudian ada juga fungsi offset, dan ada fungsi copy dan rotate untuk memutar. Dan ada fungsi untuk measure between two reference, ini untuk mengukur jarak antara dua referensi. Dan itu mungkin pengenalan dari tools untuk mendesain arsitektur. Dan selanjutnya kita akan membuat desain arsitektur dari desain struktur yang sudah ada sebelumnya dengan cara klik new, kemudian pilih template filenya ke architectural template. Namun bila tidak ada, kita bisa browse dan kita pilih di folder yang sudah terbuka dan pilih architectural dan klik OK. Setelah itu kita akan import file struktur dengan cara klik insert, kemudian kita klik link Revit dan pilih filenya di dalam folder yang sudah kita simpan sebelumnya. Kemudian jangan lupa untuk atur positioningnya ke center to center dan klik open untuk membuka file struktur yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita atur agar link Revit-nya tidak berpindah-pindah. Caranya dengan klik objek, lalu akan muncul tab modify, kemudian kita pilih gambar pin. Setelah itu objek akan terkunci.
Kemudian pada objek ini kan tidak terlihat ya pondasinya. Nah, caranya agar bisa terlihat itu ketik VR atau view range, kemudian atur untuk topnya unlimited dan untuk bagian levelnya unlimited dan klik OK. Untuk di Revit ini kan grid dan elevasi itu penting. Jadi daripada kita membuat grid dari awal, maka kita bisa memanggil grid yang ada di link Revit dengan cara klik untuk objek link Revit, kemudian select dan untick untuk select pin element. Kemudian ke tab collaborate dan klik copy/monitor dan pilih select link. Kemudian klik link objek Revitnya dan klik copy, dan jangan lupa untuk multiple-nya dicentang agar kita bisa select semuanya. Kemudian kita select semua gridnya. Setelah itu klik finish yang di sebelah tulisan multiple. Setelah itu klik finish yang ada centang hijaunya. Nah, ini tandanya kalau seperti ini berarti berhasil di copy. Kemudian kita select semua grid dan kita klik pin. Kemudian kita ke project browser dan klik elevations dan kita klik east. Sebenarnya bisa untuk north, south atau west, cuman kali ini kita pilih east. Pada view east ini hanya terlihat ada dua level ya, level 0 dan level 1. Sedangkan kita membutuhkan elevasi yang ada pada link Revit. Nah, ke bagian tab collaborate dan klik copy monitor, kemudian select link. Kemudian klik di link Revit yang kita inginkan, kemudian klik copy. Dan sama seperti instruksi sebelumnya, klik bagian multiple itu kita centang, kemudian select elevasi yang diinginkan dan klik finish. Bila kita lihat di sisi yang sebelah kanan ini berwarna biru, sedangkan di sisi yang sebelah kiri tadi yang sudah kita panggil itu warna hitam. Nah, artinya apa? Di bagian level 1 dan level 0 ini sudah terlihat di floor plan, sedangkan yang bagian hitam ini belum muncul di floor plan. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Kita tarik kursor ke tab view, kemudian klik plan view, dan klik floor plan. Kemudian pilih level yang kita inginkan, yaitu semuanya ya, kemudian klik OK. Nah, setelah itu dia akan berubah warnanya menjadi biru, artinya kalau dilihat di project browser yang sebelah kiri sudah muncul. Kemudian kita masuk ke elevasi 0.0 dan kita atur lagi untuk view range-nya dengan ketik VR. Kemudian diganti untuk levelnya unlimited, sedangkan untuk topnya juga unlimited, dan klik OK. Nah, kalau sudah, kita mulai dari bawah dulu, kita buat lantainya dengan cara kita ke tab arsitektur, kemudian klik floor, kemudian ketik edit type, kemudian kita klik duplicate dan beri nama lantai granit 600 kali 600 mm. Oke. Kemudian edit di bagian constructions. Kemudian kita hapus yang tidak diperlukan. Untuk materialnya konkret dan klik OK. Thickness-nya 35, kemudian insert. Untuk finishingnya kita ganti ke tile, kemudian thickness-nya 15 untuk finishingnya. Dan sebelum di draw lantainya,
kita cek dulu untuk height offset. Karena kita mau buat di ruang tidur dan ruang tamu, maka kita bikin 0 saja untuk height offsetnya. Kemudian kita draw dan pilih rectangle. Setelah selesai, kita klik finish yang centang hijau. Setelah itu kita lanjut untuk draw di area dapur. Dan untuk area dapur ini posisinya lebih rendah daripada ruangan di sebelahnya. Kita buat minus 5 cm. Dan kita lanjutkan ke kamar mandi. Caranya sama. Dan untuk kamar mandi ini kita atur height offsetnya di minus 100. Dan kita draw lagi dan klik finish. Kemudian di bagian sini tuh saya ingin membuat tangga untuk turun ke bawah. Caranya dengan ke arsitektur, kemudian ke top floor, dan kita atur untuk height offsetnya itu ke minus 50. Setelah itu saya akan coba copy dan kita atur height offsetnya ke minus 200. Kemudian copy lagi. Dan diatur untuk height offsetnya di minus 350. Dan di copy lagi. Dan diatur untuk height offsetnya ke minus 500. Kemudian kita lihat ke view is. Di sini terlihat bahwa tangganya kurang ya, satu. Kita coba copy lagi. Kemudian kita lihat lagi di elevasi 0.0 untuk pengaturan jaraknya.
Kalau sudah, kita lihat lagi ke view is, dan ini tangga yang sebelah samping sudah. Kemudian saya juga ingin membuat tangga di bagian depan, dan caranya sama. Ke bagian arsitektur, floor, kemudian kita atur head offsetnya ke minus 150. Jadi tangga ini berbentuk huruf U, dan untuk memudahkan saya melihatnya, saya akan pindah ke view is, dan saya akan coba copy melalui tampilan ini. Dan ini head offsetnya saya ganti ke 200 dan 350. Dan saya akan copy kembali, dan untuk head offsetnya kita atur ke minus 500. Saya akan copy kembali, dan head offsetnya ke minus 650. Dan sudah terlihat dan selesai, dan kita cek untuk tampilan 3D-nya. Nah, sudah terlihat lantai, kemudian tangga. Setelah itu kita akan membuat dinding dengan cara klik ke tab arsitektur, kemudian klik wall, kemudian klik edit type, duplicate, dan untuk penamaannya adalah dinding batu alam dengan ukuran 1 meter, kemudian di atasnya itu list 10 cm, dan kemudian ke atasnya sampai tinggi 3,5 itu bata expose. Nah, untuk ini kita namakan dinding batu alam. Kemudian untuk parameternya kita edit constructions, dan kita buang untuk function atau layer yang tidak perlu. Jadi untuk dinding batu alam ini finishingnya itu adalah batu alam. Nah, kita harus ganti materialnya itu dengan batu alam. Jika tidak ada materialnya, kalau kita search gitu ya, nggak ada di bagian project material, maka kita bisa membuat new material. Kemudian
klik dan kita rename untuk new materialnya menjadi batu alam. Kemudian untuk appearance-nya itu kita ganti dengan cara memasukkan image-nya, dan untuk highlights-nya kita ganti ke metallic dan klik OK. Kemudian untuk materialnya kita cari kembali, kita masukkan batu alam, dan untuk layer dan untuk thickness-nya bisa kita sesuaikan. Contohnya untuk layer yang bagian dalam itu kita pilih ke batu bata, ini kita pilih dan klik OK. Kemudian kita atur height-nya, kemudian kita atur ketinggiannya. Karena kita mau buat 1 meter, maka kita pilih unconnected. Kemudian kita ganti untuk ukurannya ke 1000. Setelah itu kita drag and drop di titik dimana kita akan membuat dinding luarnya dulu ya untuk kali ini. Setelah itu kita lihat tampilan 3D-nya. Ya, ini sudah terlihat ya dengan tinggi 1 meter. Kemudian kita kembali ke elevasi 0 dan kita buat untuk listnya, kembali ke tab arsitektur, ke wall, kemudian edit type, dan kita ganti penamaannya ke list dinding. Klik OK. Kemudian kita edit untuk constructions-nya, dan finishing-nya kita ganti ke paint. Kalau tadi kan batu alam, sekarang untuk list itu kita ganti ke paint. Nah, untuk list itu kan lebih tebal ya daripada dinding bagian bawah, maka untuk thickness-nya ini kita tambahkan menjadi 150 dan kemudian kita klik OK. Dan setelah itu kita atur untuk base offsetnya di 1000, sedangkan untuk height-nya itu diganti ke 100. Dan apabila kita ganti ke 1100, coba kita lihat ya perbedaannya ya. Kita draw. Nah, untuk ngecek apakah sudah sesuai, nah kita lihat tampilan 3D-nya. Ternyata listnya ketinggian ya. Maka kita ganti ke unconnected height-nya itu ke 100 dan apply. Nah, jadi sudah kelihatan ya. Jadi itu bedanya. Kemudian kita akan coba untuk ganti untuk dinding yang satunya lagi itu ke 100 dan kita teruskan ke keliling dinding lainnya. Dan kita cek untuk 3D-nya sudah sesuai ya.
Kemudian kita lanjutkan untuk membuat dinding bata expose-nya, kembali ke elevasi 0, ke tab arsitektur, kemudian klik wall, dan kita ganti untuk duplicate, ganti namanya menjadi dinding bata expose. Kemudian edit untuk construction structures-nya, untuk materialnya kita ganti, dan karena nggak ada finishing ya untuk bata expose itu, kita buang saja layer yang tidak diperlukan, ganti dan klik OK, jangan lupa. Setelah itu kita ganti top constraint-nya dan offset-nya itu menjadi 1100, dan top constraint-nya itu elevasi plus 3500, dan kita mulai draw lagi untuk ke keliling dinding bagian luar. Sedangkan untuk dinding bagian dalam, kita kembali ke bagian wall, kemudian kita ganti untuk base offsetnya 0, dan top constraint-nya lama ya, dan untuk top constraint-nya tuh sama, apply, dan kita mulai draw untuk dinding bagian dalam. Nah, setelah selesai kita lihat tampilan 3D-nya, jadi sudah terlihat ya bagian dalam sama bagian luarnya sudah sesuai. Kemudian kembali ke elevasi 0.0, kita akan menaruh atau meletakkan pintu dan jendela. Nah, kita awali dulu dengan pintu terlebih dahulu, klik door, kemudian bisa kita load family, atau kita bisa lihat di properties. Namun kalau misalnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa memasukkan atau load family, dan kita pilih dinding desainnya yang sesuai dengan kita inginkan. Contohnya ini saya akan coba buka di folder dimana saya simpan simpan pintu. Jadi kita buka, itu kita klik di mana di pintu yang kita inginkan, kemudian kita arahkan untuk alignment-nya ya, ditaruh di tengah-tengah untuk pintunya. Kita klik. Setelah itu kita lihat untuk tampilan 3D-nya ya. Nah, ternyata ini nabrak ya antara pintu sama list dinding. Maka kita harus perbaiki untuk list dindingnya. Kita kembali lagi ke elevasi 0.0, kemudian kita tarik ya, karena melewati dinding, maka kita sesuaikan. Kemudian kita buat
Bagian dalam caranya sama, ke bagian door dan load family. Kemudian pilih titik di mana pintu ditempatkan. Untuk membuat door, kita bisa memilih untuk template-nya disesuaikan dengan keinginan kita. Dan untuk pintu-pintu bagian dalam rumah ini bisa kita sesuaikan untuk penempatannya, bisa untuk single panel maupun double panel. Nah, untuk di dalam ini kita perlu single panel, dan kita juga bisa mengarahkan ini bukanya ke dalam atau keluar sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita juga akan menambahkan jendela. Nah, sisi-sisinya di mana saja kita juga harus tempatkan sesuai dengan kebutuhan juga. Jadi ada yang buat di bagian dapur ataupun di bagian dalam kamar. Jadi caranya adalah dengan cara klik tab window, kemudian load family, kemudian tempatkan di mana kita ingin menempatkan jendela tersebut. Apabila dilihat dalam folder library itu ada berbagai macam bentuk jendela. Jadi kita harus bisa menyesuaikan juga untuk penempatannya ya. Jadi kalau misalnya di bagian depan fasad rumah mungkin kita tempatkan jendela yang mempunyai 2 bilah. Kemudian untuk bagian sisi samping kanan atau samping kiri rumah mungkin kita tempatkan jendela yang bentuknya sederhana saja seperti yang ada di video. Begitu juga untuk kamar mandi, tentunya bentuk jendela untuk penghawaannya pun berbeda dengan jenis jendela yang ada di bagian sisi rumah. Kita bisa lihat untuk bagian tampak depan ataupun ke bagian elevasi 0. Kalau misalnya ada yang salah, kita harus perbaiki. Jadi kita harus sering-sering lihat setelah kita tempatkan, kemudian kita cek lagi, kita cross check apakah sudah sesuai atau tidak dengan keinginan kita. Dan kita lihat untuk penampakan 3D-nya. Nah, jika kita lihat untuk bagian atau tampak 3 dimensinya, kita putar bagian samping, belakang, depan. Nah, di bagian samping ini di atas jendela saya akan tempatkan roster, fungsinya untuk aliran udara jika jendela ditutup. Jadi ketika jendela ditutup atau pintu ditutup itu masih ada pertukaran atau sirkulasi udara ke dalam rumah. Nah, fungsi tersebut dapat diwakili oleh penempatan roster. Nah, roster-roster ini saya akan tempatkan di beberapa sisi atas jendela. Nah, cara membuat roster gimana? Ini seperti membuat jendela, kita klik load family dan pilih bagian roster dan tempatkan di atas jendela.
Nah, kita lihat untuk tampak sisi samping sudah terlihat bahwa rosternya sudah ada di atas jendela. Kemudian saya ingin menambahkan juga roster di atas pintu samping. Caranya adalah dengan klik roster, kemudian klik copy, dan arahkan kursor kita ke titik di mana roster tersebut akan ditambahkan. Kemudian kita juga bisa atur jaraknya, dan kita bisa copy lagi sesuai dengan kebutuhan. Dan jangan lupa untuk melihat tampilan 3D-nya. Kita putar untuk desainnya untuk memastikan bahwa sudah sesuai penempatan roster maupun penempatan jendela dan pintu. Nah, Sobat BIM, selanjutnya saya ingin menambahkan dak di bagian tengah rumah. Jadi dak tersebut akan melintang di atas kamar mandi. Namun di atas balok sebelah sini itu kan ada dinding ya. Nah, ini harus kita hilangkan. Caranya adalah dengan mengklik dinding tersebut, kemudian di bagian top constraint-nya dari level 3.5 kita ganti ke up to level elevasi 2.9. Kemudian kita cek juga untuk view dari floor plan elevasi 2.9. Dapat dilihat ya di dalam video bahwa sudah hilang untuk wallnya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menambahkan dak? Nah, ini caranya sama. Kita kembali ke bagian tab floor, kemudian edit type, duplicate, dan ganti namanya menjadi dak. Kemudian dirubah untuk bagian thickness dan materialnya. Nah, materialnya ini adalah paint white lining. Kemudian untuk bagian finishingnya kita bisa juga rubah ketebalannya. Jadi untuk finishing 1 dan 2 itu sama paint white lining. Kemudian untuk thicknessnya mungkin kita setting di 5.0, sedangkan untuk bagian tengahnya itu bagian strukturnya adalah concrete cast in situ dengan ketebalan 140. Kemudian kita draw dan offsetnya kita nolkan, dan kita tarik garis untuk dak bagian tengah rumah. Kemudian kita cek lagi untuk tampilan 3D-nya. Jadi sudah terlihat ya, sudah ada dak melintang di bagian tengah. Dan kita juga akan membuat topi-topi di bagian depan rumah atau teras. Kita kembali ke elevasi 3.5. Nah, karena tidak muncul, klik VR atau view range. Nah, untuk bagian top dan depth-nya ini kita ganti ke unlimited, kemudian klik OK. Kemudian untuk menambahkan topi-topi caranya sama, klik untuk floor, kemudian kita duplicate dan ganti namanya menjadi topi-topi, kemudian kita draw. Dan kita juga tambahkan topi-topi di bagian samping di mana terdapat jendela di bawahnya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bagian atau tampak 3 dimensinya. Sudah terlihat ya bahwa memang topi-topinya sudah ada di tempatnya. Dan kita juga mau nambahkan di
bagian samping di elevasi 2,9 kira-kira. Dan untuk ke bagian tampilan is, kita coba copy untuk elevasinya. Nah, sekarang kita ke bagian elevasi 2,36. Kemudian kita tempatkan topi-topinya di bagian tersebut dengan cara klik floor, kemudian klik draw. Dan kita sesuaikan juga untuk dimensi panjang dan lebarnya. Disesuaikan dengan panjang jendela di bawahnya. Kemudian yang sudah kita buat, topi-topi tersebut kita bisa copy juga ke bagian seberangnya. Dan kita tambahkan juga di bagian dapur, caranya sama, ke bagian floor, kemudian kita draw sesuai dengan panjang dari area dapur. Kemudian kita cek bagian penampakan 3D. Nah, saya juga akan tambahkan topi-topi di bagian teras ya, untuk di atas jendela kanan kiri. Untuk underlay-nya kita ganti ke level 0. Dan caranya sama, ke tab arsitektur, floor, kemudian kita draw. Dan ini bisa juga langsung kita copy ke bagian sisi sebelahnya. Dan kita cek lagi penampakan 3D-nya sudah selesai ya, penambahan topi-topinya. Nah, bisa juga kita pindahkan levelnya ke 2,36 agar lebih bagus ya penempatan topi-topinya. Kemudian yang terakhir adalah membuat roof. Caranya kita kembali ke elevasi 3,5, kemudian ke bagian tab arsitektur, kemudian klik roof, dan selanjutnya klik rectangle. Dan untuk bagian offsetnya kita rubah ke 600. Kemudian draw berdasarkan area yang akan kita tambahkan roof-nya.
Karena atap yang akan saya buat dalam bentuk atau formnya seperti bentuk joglo, maka saya akan buat tumpukan atap dan saya rubah offsetnya ke 1200. Kemudian saya tentukan lagi endpointnya untuk menambahkan atap yang kedua, dan karena ini dia keluar, maka supaya dia stick di dalam kita klik space sehingga untuk seleksinya akan langsung ada di dalam. Kemudian select atap yang lebih kecil dan uncheck atau centangnya dihilangkan untuk define slope. Kemudian select yang bagian luar. Kemudian slope-nya tetap 30. Kemudian checklist hijau, finish. Kemudian kita lihat untuk tampilan 3D-nya. Nah, ini kan kurang begitu bagus ya tampilannya, maka kita harus rubah. Nah, kita rubah untuk materialnya dengan cara edit type, kemudian duplicate, dan kita rubah atau rename menjadi atap. Kemudian untuk function atau propertiesnya kita buang yang tidak diperlukan, dan untuk finishingnya itu kita rubah atau kita copy ya, duplicate ya, dan rubah namanya menjadi atap, karena saya akan merubah warna dengan cara memanggil atau memilih gambar yang ada di folder yang saya miliki, yaitu kalau misalnya dilihat di dalam folder adalah genteng beton. Kemudian saya mau rubah warnanya dan saya rubah highlightsnya menjadi metalik. Kita pilih warna coklat, kemudian klik OK. Nah, kemudian berubah ya tampilannya. Setelah itu kita buat atap yang kedua, karena kita ingin membentuk atapnya seperti rumah joglo. Dan untuk tampilan east, saya mau copy dulu elevasinya. Elevasinya 4,712. Kemudian saya mau munculkan plan view-nya di elevasi 4712. Kemudian untuk base levelnya level 0 ke level 3,5. Kemudian kita buat roofnya dengan cara klik tab roof. Kemudian jangan lupa ganti propertiesnya ke atap, dan kita tentukan endpointnya. Nah, untuk atap joglo itu kan slope-nya itu kita harus rubah ya, karena untuk yang bagian atas itu angkanya lebih besar, kita rubah menjadi 60. Kemudian apply dan finish edit mode. Nah, kita cek juga 3D-nya, cuman ini harus diturunkan. Kita tarik ke bawah, jadi di move agak ke bawah, dan kemudian atap bagian depan juga harus dibuat dan caranya sama. Jadi caranya dengan klik tab arsitektur, kemudian roof, dan jangan lupa untuk
offsetnya dibuat menjadi 600, kemudian draw atapnya, dan untuk yang atap kedua kita atur offsetnya di 650, kemudian kita draw kembali di bagian dalamnya dan jangan lupa untuk klik space. Setelah itu select di bagian dalam, kemudian untuk define slope-nya di-uncentang dan kemudian klik finish edit mode. Setelah itu kita cek kembali untuk tampilan 3D-nya dan kembali ke view is, dan saya akan copy untuk elevasinya. Elevasinya di 4,4 dan saya akan munculkan kembali kemudian saya akan munculkan kembali untuk floor plan-nya di elevasi 4,4. Kemudian kita atur untuk underlay-nya ke elevasi 3,5. Kemudian kembali ke tab arsitektur dan klik roof. Dan gambar kembali atap yang ada menumpuk di atas atap yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita atur untuk slope-nya menjadi 70 derajat. Dan kita lihat untuk tampilan bagian depan. Dan apabila tidak sesuai bisa ditarik atau move ke bawah untuk atapnya. Dan yang terakhir kita lihat untuk tampilan 3D-nya. Nah, mari kita lihat, kita putar gambar desain 3D-nya sudah selesai ya. Jadi ini adalah finalisasi dari desain arsitektur rumah sederhana. Dan bagi Sobat BIM sekalian bisa mengikuti step-step yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan selamat mencoba. Oke Sobat BIM, kita sudah tiba di penghujung video dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta tekan tombol lonceng agar Sobat BIM semua bisa tetap update terhadap postingan kami berikutnya. Nah, kira-kira video apa ya yang kami akan buat? Nah, kita bisa lihat di sini, kita akan memposting tutorial bagaimana cara membuat custom pintu dan jendela. Nah, biar Sobat BIM gak ketinggalan dari video kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng. Oke Sobat BIM, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Bye-bye!